Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Media Syabani. Saya dari kelas 10 TJKT Industri. Di sini saya akan menyampaikan lagi modul, yaitu modul 8, yaitu intervilan. Nah, apa sih intervilan itu? Nah, intervilan biasa hanya berfungsi untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian sehingga perangkat di dalam VLAN yang sama bisa saling berkomunikasi tetapi tidak bisa berhubung dengan VLAN lain. InterVLAN adalah mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan VLAN yang berbeda dengan bantuan perangkat seperti router atau switch layer 3. Sehingga perangkat di VLAN yang berbeda tetap bisa saling bertukar data tanpa menghilangkan fungsi pemisahan jaringan tersebut. Nah, jadi interVLAN ini yaitu mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan VLAN yang berbeda dengan bantuan perangkat seperti router atau switch. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini ada DHCP. Apa sih DHCP itu? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat di jaringan seperti PC, laptop, printer, dan lain-lain sehingga tidak perlu dikonfigurasi IP secara manual. Nah, DHCP ini yaitu semacam pemberian alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk konfigurasi secara manual. Nah, seperti itu. Next. Nah, kenapa sih harus DHCP? Nah, tanpa DHCP harus atur IP, subnet, gateway, DNS satu persatu di setiap device. Nah, jadi itu akan memakan waktu dan sangat ribet. Nah, dengan adanya DHCP ini, semua konfigurasi IP diberikan otomatis oleh server DHCP. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, DHCP ini adalah pemberian IP secara otomatis. Mau IP, subnet, gateway, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada. Nah, di sini ada SVI atau Switch Virtual Interface. Merupakan istilah khusus yang digunakan pada perangkat Cisco. Istilah ini mengacu pada sebuah virtual interface layer 3 pada sebuah switch. Istilah ini juga biasa dikenal dengan istilah VLAN secara default. SVI pada perangkat Cisco adalah VLAN 1. Nah, itu dia. Nah, fungsi SVI itu apa sih? Yang ke-1 adalah sebagai default gateway VLAN. SVI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Misalnya host di VLAN 10 pakai gateway 192.168.10.1 yang dikonfigurasi di SVI VLAN 10. Nah, yang kedua yaitu untuk inter-VLAN routing. SVI ini memungkinkan komunikasi antar VLAN di dalam switch layer 3 tanpa perlu router eksternal. Ini disebut router on a stick internal. Nah, yang ketiga ada manajemen switch. SVI bisa digunakan untuk akses manajemen switch seperti SSH, Telnet, SN, EP, dan lain-lain melalui IP. Nah, mungkin itu dia materi tentang interVLAN. Selanjutnya kita akan coba di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya dan di sini saya sudah menyiapkan 3 jaringan dengan masing-masing 4 PC. Ini 4, ini 4, dan ini 4, dan sudah kasih nama yaitu lab 1 dan kelas, yaitu lab dengan VLAN 11 dan kelas dengan VLAN 12. Oke. Nah, di sini saya akan konfigurasikan terlebih dahulu VLAN terangking. Saya masuk ke switch, lalu config, CLI. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu seperti di video sebelumnya. Kita masukkan enable, konfigurasi terminal,
lalu VLAN 11, lalu name lab, lalu VLAN 12 dengan name kelas, lalu exit, lalu interface, range, FA 0/1 dan FA 0/2, lalu enter, lalu switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 11, lalu exit, lalu kita masukkan interface, range FA 0/3 dan FA 0/4, enter, lalu switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 12, VLAN 12, enter, lalu kita exit. Oke. Lalu kita konfigurasikan switch selanjutnya. Oke, di sini kita sudah mengkonfigurasikan 2 switch, lalu kita konfigurasikan juga multi layernya. Nah, oke. Di sini kita sudah konfigurasikan multi layernya. Nah, karena multi layer ini ada perbedaan, nah itu yang FA 0/5, yang ini, jadi kita masukkan. Kita exit dulu. Udah. Itu interface FA 0/5, enter, lalu switch port, trunk, encapsulation, dot 1Q, lalu switch port, mode trunk, lalu kita masukkan switch port, trunk, allowed, VLAN 11, 12, enter. Oke, lanjut kita ke switch yang satu, lalu kita ketik interface
FA0/5. Nah, yang ini teman-teman, FA0/5. Lalu enter, lalu switch port. Mode terang. Nah, lalu kita ke PC yang kedua. Enter. Lalu kita masukkan interface. FA0/5. Enter, lalu kita masukkan switch port. Mode terang. Nah, karena di sini yang switch 2 ini terhubung ke FA ke multi-air ini, jadi kita masukkan juga interface FA0/6. Nah, yang ini ya teman-teman, FA0/6. Enter, lalu kita masukkan switch port. Mode terang. Nah, jika sudah, itu dia yaitu konfigurasi VLAN. Nah, langkah selanjutnya kita akan konfigurasikan inter-VLAN, yaitu dengan cara tadi, dengan cara menambahkan satu switch, router. Nah, dan routernya yang ini 2911. Lalu kita hubungkan. Nah, karena di sini kita sudah terhubung, jadi kita ke sini. Lalu interface FA0/7. Nah, yang ini teman-teman, FA0/7. Lalu switch port. Mode terang. Nah, oke. Lalu di sini kita akan coba konfigurasikan yang router dulu. Oke, kita masuk ke router. Lalu pergi ke CLI. Nah, di sini kita akan coba konfigurasikan terlebih dahulu dengan cara seperti tadi, enable konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan interface Giga 0/0. Nah, kenapa interface Giga 0/0? Karena kita memakai ini Giga 0/0. Oke, lalu enter. Lalu kita masukkan no shutdown. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan lagi interface Giga 0/0, lalu titik 11. Kenapa 11? Karena kita di sini akan memakai yang lab dulu. Nah, yang ini yang VLAN 11. Jadi kita masukkan 11. Lalu enter. Nah, di sini kita coba ketik encapsulation dot 1Q (11). Nah, lalu kita masukkan IP address-nya. Nah, yang ini, yang lab. Kita ketikkan IP address. Yaitu 192.168.1.1. Jangan lupa dengan subnet masknya yaitu 255.255.255. No.
Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita exit, lalu kita masukkan di interface giga no/no, lalu kita masukkan 12 yang ini nih, yang kelas yang VLAN 12, lalu enter. Nah, kita masukkan lagi encapsulation, .iq, .1q, lalu enter, lalu kita masukkan juga IP addressnya 192.2.1, lalu jangan lupa kita masukkan subdatasnya 255.255.255.0, lalu kita enter, lalu kita exit. Nah, oke, itu dia teman-teman cara konfigurasi Inter VLAN. Nah, terus selanjutnya gimana sih cara konfigurasi DHCP? Nah, di sini kita cukup memasukkan IP DHCP full lab. Nah, seperti ini teman-teman, IP DHCP full lab. Lalu kita masukkan network. Dan kita masukkan IP address-nya yang VLAN 11, yaitu lab 192.168.1.0. Nah, seperti ini. Jangan lupa subnet masknya juga 255.255.255.0. Lalu kita enter, lalu kita exit. Setelah ini kita masukkan default router 192.168.1.0. Nah, 1. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan DNS server 8.8.8.8. Nah, kenapa 8.8.8? Karena kita memakai DNS global. Jadi di sini kita akan memakai DNS global. Lalu enter. Nah, seperti ini DNS server. Lalu kita exit. Lalu kita masukkan juga IP DHCP full kelas. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu network 192.168.1.2.0. Jangan lupa dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu masukkan default router.
yaitu 192.168.2.1. Lalu kita enter, lalu kita masukkan juga DNS servernya sama seperti yang tadi, 8.8.8.8. Lalu kita enter, lalu kita exit. Nah, oke, itu dia teman-teman cara konfigurasi DHCP. Di sini kita akan coba apakah DHCP-nya berhasil. Kita pergi ke PC yang satu, lalu kita pergi ke desktop, lalu kita DHCP-kan. Nah, jika seperti ini itu tandanya berhasil teman-teman, jika successful seperti ini. Nah, kita teruskan DHCP-kan semua PC-nya teman-teman sampai berhasil. Nah, oke. Ternyata semuanya berhasil teman-teman, semuanya berhasil di DHCP-kan. Di sini saya akan coba mengirim surat apakah sudah berhasil. Kita kirim dari PC 0 ke PC 5. Nah, sukses. Berarti tandanya itu berhasil teman-teman. Nah, itu dia konfigurasi interVLAN. Selanjutnya kita akan coba SVI. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan SVI. Di sini saya akan menggunakan perbandingannya saja, contohnya saja. Nah, kita pergi ke multilayer, lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan enable, konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan interface VLAN 11, lalu enter. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di sini kita kasih perintah yaitu do show run. Lalu kita enter. Nah, di sini kita enter terus sampai ada seperti ini teman-teman. Ini dia VLAN 11 dan 12 yang kita tadi konfigurasikan. Oke teman-teman, mungkin itu dia materi kali ini. Semoga teman-teman mengerti dan paham apa yang tadi sudah saya sampaikan.